junjungan kita, manusia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, manusia yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, tidak lain tidak bukan siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya, semoga istiqomah dalam jalan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti acara ini. Dan perkenalkan, saya Nur Hasanah, mahasiswi bimbingan konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia, semester 4, selaku moderator pada hari ini yang akan memandu acara acara di kesempatan ini. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya ya, unit itu apa sih? Unit organisasi atau unit itu platform untuk mahasiswa? Mungkin sedikit gambarannya, unit itu kepanjangannya adalah Young Leaders. Unit itu merupakan wadah pengembangan diri mahasiswa terpilih yang merupakan juga sebagai yang dimana merupakan juga adik asuh dari Bakti Nusa, gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah di kesempatan pada hari ini materi kita sudah berada di tengah-tengah kita bersama. Bisa teman-teman lihat juga CV dari pemateri kita. Sesuai dengan namanya, Panuntun Elnur Indonesia, semoga menjadi panutan cahaya bagi Indonesia ini, yaitu Bang Alfat Bagus Panuntun Elnur Indonesia. Dia merupakan mantan Presiden Mahasiswa Universitas Gadjah Mada tahun 2016 tahun 2000 sampai 2017. Dan banyak sekali ya teman-teman, sampai saya bingung kalau bacanya. Jadi beliau merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Politik dan Tata Negara 2013 di UGM. Dan beliau juga merupakan penulis buku yang tadi sudah disampaikan oleh host kita, Kanoval. Beliau merupakan penulis buku dari kolaborasi kebaikan yang ditulis oleh beliau di tahun 2017. Dan lagi buku yang baru terbit di tahun kemarin yaitu Educational Power in Practice. Gitu. Buat teman-teman nanti yang ingin bertanya dengan orang hebat yang satu ini, disiapkan pertanyaannya, insya Allah akan dijawab oleh beliau sendiri. Tanpa panjang lebar lagi, saya mempersilakan Bang Alfat selaku pemateri pada hari ini untuk menyampaikan materinya. Baik, saya izin untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita disempatkan oleh Allah untuk bisa berdiskusi, bermuajahah, bertatap muka secara virtual dalam agenda unit
Young Leader Indonesia, chapter Jakarta. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita semua. Semoga kesempatan hari ini bisa kita maksimalkan, bisa kita jadikan juga sebagai sarana bagi kita untuk senantiasa saling nasihat dan menasihati dalam rangka mentaati kebenaran dan kesabaran, juga sebagai medium bagi kita untuk senantiasa watawassaw bil haq watawassaw bisabr. Dan disinilah esensi kita, bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang insan cendekia, sebagai generasi terdidik, bisa memaknai setiap potensi yang kita miliki, yang kita itu harus bisa bersyukur, dan tanda kebersyukuran itu hanya bisa dilakukan dengan cara senantiasa memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan dan sesama. Kemudian salat beriringkan salam senantiasa kita aturkan kepada uswah kita, Nabi agung kita, penghulu para nabi, siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa menjadi satu inspirasi penggerak bagi kita semua, dan keteladanannya baik sebagai seorang individu, pemimpin keluarga, dan juga pemimpin umat bisa menjadi inspirasi yang tiada henti bagi kita semua, dan insya Allah syafaat dari beliau kita dapatkan di hari akhir kelak. Baik, rekan-rekan sekalian, tanpa berpanjang lebar saya ingin sampaikan dan saya ingin masuk ke dalam diskusi kita pada sore hari ini. Ada satu amanah yang diberikan oleh panitia kepada saya, yakni menyampaikan berkaitan dengan idealisme melawan realisme dalam kehidupan mahasiswa. Dan saya membingkai diskusi tersebut dalam sebuah tema, yakni menyelami kehidupan kampus. Baik, selanjutnya saya ingin sampaikan, ini terlihat ya sama teman-teman sekalian ya materinya. Izin tanya, materinya terlihat ya? Iya. Oke, terlihat ya. Baik, ada beberapa poin penyampaian yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah saya ingin memberikan pemahaman, gambaran, ulasan kepada teman-teman sekalian. Karena tadi saya cek sama moderator, ternyata mayoritas yang mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini adalah adik-adik yang ada di SMA, di SMK, maka saya akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan perbedaan antara kehidupan di SMA dan juga di perkuliahan. Kemudian gambaran tugas sebagai seorang mahasiswa, idealisme versus realisme, tipe-tipe mahasiswa, sampai kemudian kita akan berbicara tentang peran dan kontribusi kita untuk negeri. Baik, saya ingin mengawali di cerita di mana saya ini juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masa lalu, di mana saya adalah warga ibu kota. Saya juga pernah mengenyam pendidikan di Jakarta, tepatnya di SMK Negeri 26 Pembangunan Jakarta di daerah Rawamangun. Saya waktu itu mengambil jurusan Teknik Elektronika Industri. Jadi singkat cerita, saya masuk sampai ke tahun keempat karena saya anak SMK STM Pembangunan, di mana STM Pembangunan itu masa studinya 4 tahun, 3 tahun di dalam sekolah, 1 tahun di dunia industri. Kita kenal dengan PSG, sistem praktek sistem ganda. Nah, di dalam proses itu kemudian saya banyak sekali belajar, saya aktif di kegiatan akademik dengan selalu masuk ke dalam peringkat 10 besar di kelas, terus kemudian lulus di SMK itu dengan peraih nilai UN terbaik nomor 3 di DKI Jakarta. Kemudian juga di dalam proses non-akademik, saya waktu itu aktif di kegiatan student company. Kegiatan ini mirip PUPMA, Koperasi Mahasiswa di universitas. Kalau misalnya di sekolah namanya student company, perusahaan siswa. Waktu itu saya menjabat sebagai presiden direktur. Alhamdulillah berkat bantuan pertolongan Allah dan ikhtiar yang tidak kenal lelah, dalam masa sekolah di SMK, saya juga bisa mendapatkan beberapa kesempatan yang luar biasa, menjuari berbagai macam lomba bisnis, baik di tingkat lokal, nasional, dan regional.
Dan yang terbesar waktu itu saya mewakili Indonesia untuk berdebat bisnis di Hong Kong tahun 2011. Itu adalah kesempatan pertama saya naik pesawat dan langsung ke luar negeri membela nama bangsa. Dan alhamdulillah hasilnya cukup signifikan, cukup luar biasa untuk kami. Kami mendapatkan peringkat 4 dari 13 negara yang ikut serta di dalam kompetisi tersebut. Jadi ini adalah kesempatan yang saya kira menjadi tolak ukur bagi saya, tonggak sejarah di dalam kehidupan saya, bahwa ternyata kita meskipun dari latar belakang yang katakanlah biasa-biasa saja, yang kemudian berasal dari keluarga biasa-biasa saja, itu juga bisa memberikan sumbangsih yang luar biasa untuk bangsa. Dan juga di dalam keseriusan proses akademik kita juga bisa menyaksikan bahwa orang-orang dengan kesungguhan lah yang kemudian akan berhasil di dalam proses tersebut. Nah, jadi orang tua saya memang keduanya adalah guru, bapak guru agama di salah satu SMP negeri di Jakarta Utara. Ibu adalah guru ngaji, TPA, TPQ, dan juga PAUD di rumah. Jadi di sini saya menggambarkan bahwa keluarga adalah keluarga pendidik, maka saya punya kecondongan untuk berkarir di dalam dunia kependidikan di masa yang akan datang. Dan oleh karena itu kemudian saya menyadari bahwa keterbatasan finansial yang dimiliki oleh saya, karena saya tadi punya keterbatasan, ada sedikit kendala di finansial. Jadi saya ini adalah gambaran lain tentang ibu kota Jakarta. Ketika banyak orang melihat bahwa Jakarta adalah gambarannya kota serba ada, kota megapolitan, banyak sekali kekayaan di dalam pendapatan per kapitanya, tapi ternyata saya adalah cerminan yang lain. Saya adalah sisi lain ibu kota, kehidupan keras di Tanjung Priok. Kemudian banyak sekali teman-teman sepergaulan saya yang justru banyak putus sekolah, terus menjadi pencuri, pengedar narkoba. Itu adalah keseharian yang dengan sangat mudah bisa kita temui di kehidupan ibu kota. Jadi untuk bisa menjadi seorang anak yang baik, berprestasi, itu adalah sebuah hal yang sangat langka dan harus diapresiasi, bahwa kehidupan semacam itu juga harus kita perbaiki secara perlahan dengan cara kita harus memikirkan bagaimana kedepannya lingkungan kita bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan tentu saja ketika saya memiliki keterbatasan finansial, orang tua itu kemudian menunjuk saya untuk masuk ke SMK, karena kan beda ya istilah SMA dan SMK. Kalau SMA itu bayar mahal. Dulu saat saya masuk sekolah SMA, di mana pendidikan itu baru wajib 9 tahun, wajib belajar 9 tahun, belum 12 tahun. Jadi SMA itu biayanya per bulan sekitar 255.000. Sementara pendapatan orang tua saya dari ngajar itu hanya 1,5 juta untuk mencukupi kebutuhan 4 orang anak, dan adik saya juga sekolah semua. Jadi sangat sulit bagi kita untuk menyiasati bagaimana proses kehidupan itu bisa berlangsung secara survive. Dan disitulah kemudian pikiran-pikiran untuk bisa berkuliah nampaknya akan sangat sulit kalau saya mengandalkan gaji orang tua saya. Maka dari itu kemudian saya mencari cara agar tetap bisa mencapai perguruan tinggi. Saya mendapat kabar bahwa pemerintah SBY pada saat itu mengeluarkan beasiswa bidik misi, dan dengan bidik misi itulah saya bisa berkuliah di UGM. Jadi waktu itu saya gagal di SNMPTN, jalur tulis waktu itu, SNMPTN undangan. Jadi prestasi yang tadi saya dapatkan itu ternyata belum cukup mampu untuk mengangkat saya masuk ke UI, ke UGM lewat jalur undangan. Maka saya meskipun tidak ikut tes SBMPT, tidak ikut les, tidak ikut bimbel, tidak ikut pengembangan yang sifatnya akademik di luar sekolah. Saya hanya konsen di dalam proses akademik saya, belajar secara otodidak,
belajar dari buku yang saya beli di Gramedia, buku Babon SBMPTN, terus kemudian ikut tryout yang dilaksanakan oleh UI, terhitung 2 kali waktu itu, ada yang namanya Graffiti dari Fisik UI, dan juga Torsion dari FT UI, ikut agenda-agenda tentang masuk kampus. Waktu itu saya datang ke UI, aku masuk UI, kayak gitu. Jadi banyaklah agenda waktu itu saya pengen banget masuk UI, ilmu politik, tapi ternyata Allah berkata lain. Di SNMPTN saya sempat optimis ya, karena dengan berbagai macam prestasi yang saya miliki, baik di bidang akademik dan non-akademik, tapi ternyata Allah berkata lain, saya tidak masuk UI, di ilmu politik, justru kesempatan itulah yang memacu saya untuk bisa berjuang lebih keras di jalur jantan SBMPTN. Jadi kalau misalnya SNMPTN kan jalur betina ya, nggak tes, nggak apa-apa, tahu-tahu masuk kayak gitu. Tapi saya menyadari bahwa kita dituntut untuk lebih jantan menghadapi tes, dan saya waktu itu masuk UGM ilmu politik pemerintahan lewat jalur SBMPTN. Nah dari situlah kemudian mimpi-mimpi saya terbuka menjadi lebar. Awalnya cita-cita yang menjadi dosen, menjadi pendidik, menjadi presiden, bahkan itu seolah hanya angan-angan belaka. Sekarang kenyataan itu sedikit demi sedikit mulai tertata. Kita berada dalam track yang benar untuk menjadi seorang pendidik, menjadi seorang yang mampu melakukan perubahan-perubahan sosial lewat jalur pendidikan. Karena saya menyadari bahwa saya kuliah karena saya merasa bodoh, dan selama ini saya tidak ingin menjadi orang bodoh, agar kelak saya bisa menolong orang-orang di sekitar saya keluar dari kebodohan. Nah ini yang kemudian saya tampilkan adalah pernyataan dari Pidi Baik. Ini yang bikin buku novel ini ya, Milea sama Dilan. Jadi beliau pernah menyampaikan dulu nama besar kampus itu disebabkan karena kehebatan mahasiswanya. Sekarang mahasiswa ingin hebat karena nama besar kampusnya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kita bukan lagi berbicara tentang bagus-bagusan kampus. UGM bagus, UI bagus, ITB bagus, yang lain enggak kayak gitu. Nah, saya tidak ingin menyampaikan hal yang seperti umumnya orang bicarakan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, kita boleh bersekolah, berkuliah di tempat apapun, di negara manapun. Yang terpenting adalah dari proses pembelajaran itu kita kemudian bisa menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang terdidik, yang mampu mengubah paradigma, pola pikir, perspektif dari orang-orang di sekitar kita, atau seminimalnya terhadap diri kita sendiri. Karena justru dari proses keterdidikan itulah muncul nuansa empati, muncul nuansa untuk bisa menolong sesama. Apabila dari proses pendidikan itu tidak menghasilkan proses empati, nurani, dan kemudian kita hanya terjebak di dalam angan-angan atau nama besar kampus, saya kira ada yang salah di dalam proses kita berpendidikan. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, silakan teman-teman sekalian boleh bersekolah, berkuliah di tempat apapun, yang terpenting adalah teman-teman mengambil pembelajaran, teman-teman mengambil hikmah dari proses pendidikan yang teman-teman sedang jalani. Nah ini adalah sedikit perbedaan ya antara SMA dan kampus. Jadi perbedaan mendasarnya itu adalah terletak pada kesadaran, tanggung jawab, dan juga kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau di SMA kita semua merasa harus difasilitasi oleh yang namanya guru. Nah di kampus ini kita diminta untuk lebih aktif, kita diminta untuk bertanggung jawab, kita diminta untuk secara sadar melakukan setiap aktivitas yang kita lakukan secara mandiri. Nah ini perbedaannya. Jadi sewaktu di SMA kita dicekoki oleh guru, apa-apa diminta, maka di dalam perkuliahan hal tersebut tidak ada. Yang ada adalah kita diminta untuk membantah, dalam artian secara akademik. Ketika ada teori, maka tugas kita adalah kemudian mengkritisi teori tersebut, bagaimana caranya teori tersebut relevan atau tidak dengan realitas. Dan tugas sebagai seorang intelektual adalah memperpendek antara teori dengan kesenjangannya dengan praktik-praktiknya. Itu yang kemudian saya pelajari dari kehidupan kampus. Dan dengan cara itulah kemudian saya bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih sadar,
dan lebih bisa berpikir secara kritis. Nah, berkaitan dengan idealita dan realita, saya ingin sampaikan secara sederhana, yang namanya ismu-ismu itu kan paham ya, teman-teman sekalian. Jadi yang namanya ismu itu adalah sebuah gagasan, sebuah cara pandang, sebuah perspektif, sebuah hal yang kemudian kita yakini. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang idealisme, kalau menurut Tan Malaka itu adalah sebuah kemewahan. Jadi kenapa disebut sebagai sebuah kemewahan? Karena idealisme ini hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Umumnya anak-anak muda, karena anak-anak muda ini memiliki semangat yang menggebu-gebu, memiliki kodrat yang berani tampil ke depan, berani tampil ke muka, dan di saat bersamaan idealisme itu seiring berjalannya waktu itu akan berhadapan atau berdialog dengan yang namanya realitas. Nah, inilah yang disebut sebagai realisme. Jadi realisme itu adalah senyata-nyatanya ada konteks yang real terjadi, yang meskipun kita kemudian sudah mengupayakannya, maka itulah yang disebut sebagai realitas. Jadi dalam hidup kita ini selalu mendambakan sesuatu yang sifatnya imajiner dan memiliki keidealan, sesuatu yang jauh angan-angannya. Dan itu bukan hal yang tidak bagus, itu adalah hal yang bagus. Namun kita harus sampaikan bahwa terkadang untuk mencapai sesuatu yang ideal tersebut tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Jadi kita nggak bisa hanya sebatas menerima tanpa berbuat sesuatu. Oleh karena itu, hal-hal yang kemudian kita lihat secara panca indera tadi itu adalah meskipun kita telah berbuat atau belum berbuat, itu adalah realitas sosial yang kita hadapi. Jadi maksudnya adalah idealnya itu kita mencapai angan-angan, mencapai visi besar dalam kehidupan kita. Di dalam proses perjalanannya bisa jadi ada yang tercapai, tapi bisa juga ada yang tidak tercapai. Nah, dari proses ketercapaian dan ketidaktercapaiannya itu adalah proses realitas. Yang tercapai adalah idealita yang kemudian kita inginkan, sedangkan yang tidak tercapai ataupun yang tercapai itu adalah realitasnya. Jadi itu adalah perbedaan antara kedua hal tersebut. Nah, ini dalam konteks yang lebih real, lebih nyata lagi, berbicara soal idealita dan realita. Jadi idealnya, misal kita sebagai seorang mahasiswa ingin memenangkan perlombaan, menjadi mahasiswa berprestasi, menjadi ketua BEM atau ketua lembaga, aktif berkontribusi secara sosial, lulus tepat waktu, IPK cum laude, dan menjadi wisudawan terbaik. Itu kan hal-hal idealita atau hal-hal yang sifatnya ideal menurut kita dan kita ingin mencapai hal tersebut. Tapi ternyata untuk mencapai hal tersebut tidak mulus, karena bisa jadi begini. Menjadi ketua BEM itu kan BEM universitas ada di antara semester 8 sampai semester 9. Sangat jarang kebijakan di masing-masing kampus itu menjadi ketua BEM universitas di tahun ketiga, rata-rata di tahun keempat. Jadi otomatis untuk bisa menjadi ketua BEM universitas, mau nggak mau ya harus menunda 1 semester minimal untuk bisa menjadi dan mengabdi sebagai seorang presiden mahasiswa sekaligus menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jadi sangat sulit bagi kita untuk kemudian mengkombinasikan keidealan tersebut. Meskipun banyak contoh di mana kita harus bisa beradaptasi. Jadi misal syarat untuk lulus cum laude itu kan maksimal 5 tahun. Jadi kita tetap bisa mendapatkan predikat cum laude dengan menjadi ketua BEM, dengan menjadi mahasiswa berprestasi, dengan wisudawan terbaik, tapi waktunya misalnya sedikit terlambat, tidak tepat 4 tahun, melainkan kita lulus di atas 8 semester, di atas 4 tahun. Nah, itu realita yang harus kita hadapi hari-hari belakangan ini. Jadi realitanya itu adalah segala sesuatu yang kemudian sebagian idealita bisa kita miliki, namun sebagian yang lain tidak bisa kita miliki. Nah, disinilah yang kemudian kita dapatkan bahwa kita tidak sepenuhnya bisa menggapai apa-apa yang kita inginkan, tapi kita bisa mengupayakan semaksimalnya. Jadi ini adalah konsep dari faiza azamta fatawakkalullah. Jadi kita ketika ingin sesuatu maka berazam dan kemudian bertawakallah. Ini yang kemudian saya yakini sebagai upaya bagi kita untuk menyiasati
bagaimana agar caranya idealita itu bisa kita miliki, dan ketika dihadapkan pada realita kita bisa menerimanya. Ada dua buku ya. Pertama ini Kolaborasi Kebaikan. Ini adalah buku ciptaan saya, beredar di Gramedia, di toko-toko buku besar. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Kayaknya kalau di e-commerce, di Bukalapak, di Shopee itu masih ada. Tapi kalau di Gramet sepertinya sudah habis ya, saya cek. Ini bercerita tentang konsep kita sebagai seorang individu yang berusaha untuk berbicara atau mengaplikasikan konsep-konsep kepemimpinan dalam rangka mengubah peradaban. Nah, ini dimulai dari individu, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Itu saya tuliskan di dalam buku Kolaborasi Kebaikan. Nah, sementara ada dosen UGM, ini juga menjadi Direktur Kreativitas UGM, namanya Pak Suherman. Beliau membuat buku judulnya Menjadi Mahasiswa Ideal, Sukses Akademis dan Organisasi. Nah, ini kebetulan saya diminta oleh beliau dijadikan sebagai cover bukunya. Dan kata pengantarnya waktu itu masih Bu Rektor yang sekarang menjadi kepala ini ya, kepala BMKG. Jadi maksud mahasiswa ideal itu adalah mereka yang kemudian tidak membenturkan akademik dan dunia organisasinya. Jadi ibaratnya dunia akademik itu adalah nasinya, hal yang primernya, sedangkan organisasi itu adalah lauk pauknya. Kalau kita makan nasi tanpa lauk, kayaknya ada yang kurang. Sementara kita juga makan lauk tanpa adanya nasi, nggak kenyang kayak gitu. Jadi keduanya itu saling melengkapi, saling komplementer. Nah, oleh karena itu, ketika saya membayangkan bahwa dunia akademik adalah satu kebaikan, maka dunia organisasi adalah kebaikan yang lain. Ketika kebaikan bertemu dengan kebaikan, maka seharusnya tidak dibenturkan. Kebaikan harus berjalan secara beriringan. Maka disinilah peran penting kita, tugas mahasiswa adalah memastikan bahwa dia selesai dengan amanah akademik dan organisasinya. Sebab keduanya adalah kebaikan dan semestinya kebaikan berjalan beriringan, bukan dijadikan sebagai sesuatu yang ambivalen atau paradoksal. Nah, ini sedikit tipe-tipe mahasiswa, saya bisa coba gambarkan kepada teman-teman sekalian. Ada 3. Pertama adalah mereka yang tahu dan mau terlibat. Ini adalah tipikal orang yang prestatif dan kontributif. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesadaran, berani ambil tanggung jawab, amanah, punya ambisi di dalam kehidupannya. Ambisi di sini harus dimaknai secara positif ya, karena manusia di dalam kehidupannya pasti memiliki ambisi. Kalau manusia nggak punya ambisi, dia artinya manusia yang sudah mati. Kayak gitu, dan kemudian bisa memanajemen kehidupannya. Ini adalah orang yang masuk ke dalam tipe mahasiswa yang pertama. Yang kedua adalah mereka mahasiswa yang sekedar tahu. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan intelijen tinggi. Mereka memiliki kemampuan yang sangat baik, mereka prestatif, tapi mereka hanya sebatas tahu saja. Mereka hanya mementingkan diri sendiri saja, sifatnya individualis. Mereka sama sekali nggak mau mengubah tatanan sosial menjadi lebih baik. Jadi mereka lebih bersikap aman, memilih sikap netral, tidak berani ambil resiko. Nah, inilah yang masuk ke dalam golongan yang kedua. Nah, yang terakhir adalah golongan yang tidak mau tahu. Jadi mereka itu hidup apatis. Jadi mereka itu hidupnya hanya sebatas mengikuti arus, tidak memiliki pendirian yang kuat. Jadi mereka tidak dibangun oleh sistem pengetahuan yang bagus atau yang memadai, dan juga tidak diperkuat oleh keinginan untuk mengubah keadaan. Ini yang berbahaya. Jadi hal yang kemudian ingin kita lakukan adalah yakni menjadi orang yang tahu tapi juga terlibat untuk mengubah keadaan. Itu yang menjadi sesuatu yang kita ingin dapatkan. Nah, kiat-kiat menjadi mahasiswa ideal bagi saya secara pribadi adalah selalu menjadikan agama sebagai dasar bersikap. Jadi saya percaya bahwa kita ini adalah seorang dai sebelum menjadi apapun. Jadi profesi paling utama kita baik sebagai siswa, sebagai mahasiswa adalah menjadi seorang dai. Jadi dai dulu, baru menjadi seorang siswa atau mahasiswa, kemudian di dalam bidang-bidang pekerjaannya, kayak gitu. Jadi agama ini mengajarkan nilai-nilai kebaikan, maka jadikanlah agama sebagai dasar kita dalam bersikap. Ketika seseorang menjadikan agama sebagai dasar bersikap, maka kemudian perangainya, karakternya itu mencerminkan prosesi ibadahnya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya baik itu terejawantahkan di dalam kesehariannya, di dalam daily activity-nya.
hidupnya. Nah, ini yang kemudian saya yakini dan saya praktikkan di dalam kehidupan. Yang kedua adalah soal memaksimalkan tugas akademik dan organisasi. Jadi keduanya adalah kebaikan, sangat menunjang kehidupan kampus dan juga pasca kampus. Akademik kita, IPK kita mengantarkan kita pada meja wawancara. Dan selebihnya itu adalah bicara soal keyakinan, kemampuan kita di dalam proses soft skill kita, organisasi kita, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk menata hidupnya, memanage waktu, manajemen organisasi, pengetahuan-pengetahuan umum yang kita dapatkan dari rekayasa-rekayasa sosial, atau kemudian di dalam proses pertambahan usia kita akan selalu bertemu dengan orang-orang lain. Dan disitulah kita belajar, karena kita percaya bahwa setiap orang adalah guru dan setiap pengalaman adalah pembelajaran. Itu yang kemudian saya yakini. Dan yang ketiga adalah berjejaring tak henti belajar. Jadi jejaring kolaborasi ini adalah salah satu tolak ukur kesuksesan seseorang. Jadi semakin luasnya jejaring kita, semakin besarnya pertambahan persahabatan kita dari orang yang kemudian barangkali nggak kenal menjadi kenal, seperti forum kita pada sore hari ini. Saya nggak mengenal teman-teman sekalian dan teman-teman pun sebelumnya barangkali tidak mengenal saya, tapi justru ketika kita berhubungan di dalam wadah ini, di dalam forum ini, kita justru bisa menciptakan koneksi-koneksi yang luar biasa. Misalnya setelah agenda ini kita saling follow Instagram, kita saling bikin agenda forum bareng, diskusi bareng, kita kemudian ikut partisipasi di dalam diskusi-diskusi secara bersama. Itu adalah bagian dari kita untuk menjaring sebanyak-banyaknya kolaborasi, menjaring sebanyak-banyaknya jejaring di dalam proses kita untuk mencapai seseorang yang sukses. Nah, itulah yang kemudian kita maknai sebagai proses pembelajaran yang tiada henti, karena kita sadar tadi bahwa setiap orang adalah guru. Nah, di dalam keseharian kita sebagai seorang pribadi, entah menjadi siswa ataupun mahasiswa, saya sarankan untuk melakukan 5 hal ini. Jadi di dalam sehari 24 jam itu, coba waktu kita itu dibagi untuk 5 hal ini. Pertama adalah waktu untuk kita ibadah. Ini seperti sholat, seperti puasa, seperti ibadah-ibadah sunnah, itu menjadi top of priority dalam kehidupan kita. Dan waktunya itu bukan disempatkan, melainkan kita sudah memasang waktu itu. Kita sudah mengalokasikannya sejak awal. Jadi bukan waktu sisa tentang ibadah tersebut. Kedua adalah waktu kita untuk bersama dengan keluarga. Kalau yang keluarganya jauh, ada di perantauan, yang berkabar. Saya misalnya mau mudik ke Jakarta, belum bisa nih karena ada PSBB. Barangkali kalau PSBB-nya dicabut, saya langsung balik ke Jakarta. Jadi ini yang kemudian patut kita lakukan, waktu untuk berkabar, berinteraksi dengan anggota keluarga. Yang ketiga adalah waktu untuk kita bersosialisasi dan berorganisasi. Jadi penting banget aktivitas ini, teman-teman ikut diskusi ini adalah bagian cara teman-teman bersosialisasi, menjaga nalar kritis teman-teman, mewaraskan pikiran kita di tengah pandemi ini. Jadi waktu yang ada dan tersedia itu teman-teman bisa maksimalkan. Yang keempat adalah waktu untuk berjuang, teman-teman waktunya untuk meningkatkan kapasitas diri, waktunya untuk menghasilkan karya-karya. Jadi saya sempatkan ini juga meningkatkan kapasitas diri, menambah hafalan Quran, menambah bacaan Quran yang tadinya setengah juz sekarang jadi 1 juz, yang tadi 1 juz jadi 2 juz, kayak gitu. Selalu ada peningkatan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah waktu bagi kita untuk berefleksi. Saya biasa gunakan waktu sebelum tidur untuk membayangkan hari ini saya telah melakukan apa, apakah saya telah zolim terhadap diri sendiri karena terlalu banyak memikirkan orang lain, sementara diri sendiri dilupakan. Ini yang menjadi waktu yang sangat penting yang saya gunakan di dalam setiap harinya. Nah, ini adalah beberapa gambaran tentang kehidupan saya. Jadi sewaktu di BEM ini, kalau teman-teman lihat ya, ini di belakang saya ini ada Mas Fatur ya. Kelihatan nggak tuh yang megang cabut performas tuh? Beliau juga sama dengan saya, penerima beasiswa aktivis Nusantara, yang mana berasal dari Dompet Duafa. Jadi waktu itu ibaratnya dalam konsep kepemimpinan, waktu itu saya masih jadi masih jadi imamnya, imamah dengan kepemimpinannya, sedangkan Mas Fatur ini menjadi jundinya. Jadi ada kiadah, ada imam, ada jundinya. Ini yang jadi poin krusial bahwa yang namanya
kehidupan itu silih berganti, dan proses kepemimpinan itu akan terus diwariskan dari waktu ke waktu. Jadi ini yang saya rasakan, saya sangat dekat dengan beliau, sampai kemudian beliau hari ini bisa dikenal oleh seluruh anak muda di seluruh negeri, bahkan digandrungi. Dan kalau misalnya kita berbicara, tentu ada orang yang berada di balik layarnya, dan itu adalah proses pembinaan yang luar biasa yang kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kemenangan bersama itu akan selalu kita ingat. Kemudian dalam proses pembelajaran juga saya, misalnya waktu acara Bakti Nusa Future Leader Camp di Bandung, ini kesempatan saya satu panggung juga bersama dengan Pak Ridwan Kamil yang sekarang jadi Gubernur Jawa Barat, dulu Wali Kota Bandung. Sampingnya adalah Pak Bupati Payakumbuh, Pak Reza. Terus kemudian sampingnya lagi Bupati Banda Aceh, Bu Haliza. Sampingnya lagi Rektor ITB, sampingnya Presiden Direktur Dompet Duafa, dan sampingnya itu Bupati Bantaeng yang sekarang jadi Gubernur Sulawesi Selatan, namanya Pak Nurdin Abdullah. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan dalam forum itu juga saya terpilih menjadi Future Leader Camp Ambassador, dan membuat saya itu bisa menjadi duta dari Dompet Duafa di Hong Kong, di Hong Kong, selama kurang lebih 23 hari. Jadi saya berkontribusi di sana, di Dompet Duafa Hong Kong, membantu proses pelaksanaan ibadah Ramadan di Hong Kong, menjaring zakat, fitrah, dan juga kemudian mengagendakan seminar-seminar atau kajian-kajian dari satu pengajian ke pengajian yang lain yang diisi oleh ustadz-ustadz dari Indonesia. Kita datangkan ke sana ke pengajian dari buruh migran. Itu yang saya lakukan pada saat itu, dan saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena tadi saya mau berusaha menjadi seorang aktivis, dan dengan label aktivis itu saya coba untuk daftar beasiswa aktivis, dan alhamdulillah pada saat itu Allah mengizinkan saya bergabung di sana. Selain saya juga menjadi penerima beasiswa Dompet Duafa Bakti Nusa, saya juga menerima beasiswa Rumah Kepemimpinan dari Yayasan Bina Nurul Fikri. Jadi saya ini double agent kalau dalam beasiswa keumatan ya. Saya anak Rumah Kepemimpinan, dan juga di saat bersamaan saya anak Bakti Nusa. Konsep, gagasan, idealisme dari kedua lembaga tersebut sebenarnya sama, esensinya sama, tapi pembahasannya saja yang berbeda. Dompet Duafa Bakti Nusa mengusung Indonesia Berdaya, sedangkan di Rumah Kepemimpinan mengusung Indonesia Bermartabat. Dan di dalam proses pembinaannya itu juga mengusung nilai-nilai yang sama. Jadi saya yakin itu adalah pembelajaran yang terbaik buat saya. Ini juga kesempatan yang luar biasa buat saya. Ini kali kedua saya ke Hong Kong waktu itu. Ini ada di peak namanya, di ketinggian di puncaknya Hong Kong. Saya bisa melihat bangunan-bangunan, gedung-gedung di Hong Kong. Ini yang di tengah adalah saya bersama dengan partner saya Mbak Monda dari Bakti Nusa Jakarta, yang sekarang jadi duta pendidikan Dompet Duafa. Ini kita bersama dengan Menteri Retno Marsudi, beliau alumni Psikologi juga, sama seperti saya, sekarang menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ini yang sampingnya bersama dengan Gubernur Jawa Barat saat pemberian predikat sebagai evaluasi ambasador. Ada satu hal yang saya pikir ini sangat baik buat teman-teman sekalian. Ini adalah pernyataan dari Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mantan Ketua BEM UGM juga ya, beliau. Jadi beliau mengatakan bahwa anak muda itu memang minim pengalaman, maka dari itu mereka tidak menawarkan masa lalu, mereka justru menawarkan masa depan. Jadi saya meyakini bahwa setiap di antara kita sebagai anak muda punya potensi, punya peran, tinggal bagaimana caranya kita menata diri kita dari waktu ke waktu, dan ketika saatnya tiba kita kemudian bisa memberikan dampak yang signifikan buat kehidupan sesama. Dan saya yakin bahwa setiap di antara kita punya peluang, punya potensi untuk bisa berbuat baik lebih banyak. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat bermanfaat ya teman-teman materi yang diberikan oleh Bang Alfat.
Semoga bisa diaplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Ya, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya membuka dua termin. Satu termin terdiri dari 3 penanya. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya bisa melalui fitur chat dengan format nama, asal, dan pertanyaannya. Ya, saya ulangi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan melalui fitur chat di Google Meet ini dengan format nama, asal, dan pertanyaannya. Ya, mungkin masih diketik ya. Silakan buat yang ingin bertanya. Atau kalau misalkan agak lama buat ngetiknya, boleh yang ingin bertanya langsung dihidupkan saja mikrofonnya. Teman-teman masih ditunggu. Bagi yang bertanya, silakan dihidupkan saja mikrofonnya. Mungkin aku boleh nanya, Ibu moderator sebagai pemantik. Ya, silakan Kak Novel. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Alfat, Masya Allah. Terima kasih atas segala kesediaan waktunya dan juga pemaparannya. Qadarullah memang waktu itu saya pribadi berencana bertemu Bang Alfat nih di Jogja waktu saya Stuban. Tapi nampaknya waktu itu Kak Alfat gak bisa karena lagi repot jaga anak. Ini Bang, ya. Mungkin apa yang mau saya tanyakan Bang, kan kami ini masih anak muda ya, sama lah abang masih anak muda gitu. Tapi dalam aktivitasnya untuk berorganisasi misalkan gitu, terkadang atau mungkin seringkali ya niat kita tuh beda gitu loh. Ketika kita melakukan sesuatu gitu, entah karena faktor si orang, subjek orang atau apapun lainnya gitu. Nah, gimana caranya untuk bisa memperbaiki niat kita gitu? Untuk senantiasa karena Allah gitu. Karena anak muda ini kan ambisiusnya luar biasa gitu ya dalam aktivitas. Tapi gimana caranya untuk tetap lurus gitu niatnya Bang dalam beraktivitas gitu. Terima kasih Bang, tuh Bang pertanyaannya. Oke, Bapak dan teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ya bahwa niat itu harus selalu diperbaharui.
Nah, itu kata kuncinya. Jadi, meskipun ketika di awal itu kita sudah memiliki niat yang bagus, tapi ketika dalam proses perjalanannya, dalam proses eksekusi ketika kita melakukan sesuatu itu, kita dihadapkan oleh berbagai macam tantangan. Dan tantangan itu seringkali nggak mudah. Oleh karena itu, cara untuk memperbarui niat adalah pertama, kita harus membentuk inner circle yang baik. Inner circle yang baik itu adalah kawan-kawan sekitar kita yang menjadi sarana bagi kita untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi kita punya mentor, punya guru ngaji, punya tokoh yang kemudian kita jadikan sebagai referensi bagi kita untuk senantiasa memacu diri kita agar lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah selain kita punya inner circle yang baik, kawan-kawan yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, kita juga punya keinginan untuk terus belajar memperbaiki diri. Sekarang kan kajian virtual, kajian daring ini banyak ya ragamnya. Teman-teman bisa menikmati itu secara gratis bahkan di berbagai macam media. Atau teman-teman buka YouTube, ketik tentang materi atau hal yang ingin teman-teman kembangkan, maka di situ ada jawabannya, ada tutorialnya. Dan itu yang kemudian kita dapatkan, kita rasakan menjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita lepaskan di dalam keseharian. Jadi saya kira bahwa memperbaiki niat itu adalah sebuah keharusan dan memulainya juga adalah sebuah kewajiban. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita dari waktu ke waktu berupaya untuk senantiasa menjaga diri kita agar selalu berkomunitas dengan orang-orang baik. Nah, dengan berkomunitas itulah kemudian keteguhan, keistiqomahan itu bisa didapatkan. Jadi itu sih yang saya sarankan, Novel. Ada lagi nggak tanggapannya kira-kira? Ya, mungkin dari Novel ada yang mau ditanggapi lagi? Ya, makasih Bang atas jawabannya. Memang sih alhamdulillah kalau saya pribadi sudah ada mentor juga Bang ya. Dan juga qadarullah juga saya juga ikut organisasi yang benar-benar mendukung keilmuan gitu. Sama organisasi saya kan kelompok studi ekonomi Islam ya, lebih ke keilmuan gitu. Cuman ya tadi gitu, terkadang kalau kita lepas nih, mungkin di saat pandemi ini lagi nih, kan organisasinya kan pada mati gitu ya, karena nggak ada. Ya, nah ini nih di pandemi ini kadang lebih banyak futurnya gitu. Itu gimana caranya Bang? Ya, kalau di pandemi jelas ya, maksudnya kita nggak bisa berharap situasi normal ini terjadi. Dalam artian organisasi di situasi normal berbeda dengan situasi saat ini. Dan bukan hanya soal pelaksanaan organisasi, semua sistem kehidupan kita ini sedang berupaya untuk bagaimana caranya beradaptasi terhadap situasi baru. Bahkan dari berbagai macam penelitian disampaikan bahwa yang namanya corona meskipun virus ini sudah ditemukan vaksinnya, virus ini akan tetap ada. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya memastikan bahwa kita itu bisa beradaptasi dengan kondisi normal yang baru. Jadi misal kita saat mau keluar harus pakai masker, menjaga jarak atau physical distancing, kemudian kita harus bisa menjaga sistem imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahwa organisasi juga harus melakukan sebuah perubahan-perubahan, dan ini yang saya kira hal yang perlu kita coba. Karena begini, saat sebelum pandemi ini ada, kita melihat yang namanya pembelajaran online itu seolah tabu. Tapi hari ini kita melihat bahwa justru universitas-universitas, sekolah-sekolah menerapkan sistem pembelajaran lewat online. Dan ternyata kita mampu kayak gitu loh. Nah, yang ingin saya sampaikan, titik tekannya adalah apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus bisa bergerak untuk menyiasatinya. Karena begini, kalau kita baca di buku Homo Deus ya, karyanya Yuval Noah Harari, beliau mengatakan bahwa algoritma itu bahkan pada satu titik itu bisa membentuk kecerdasannya sendiri dan bahkan bisa menyamai manusia. Dan dengan itulah manusia bisa membuat dirinya layaknya sebagai seorang Tuhan, karena dia bisa memprediksi segala sesuatu secara lebih akurat kayak gitu loh. Jadi sampai pada titik di mana algoritma atau artificial intelligence itu bisa menjadi sebuah hal yang luar biasa canggih dan kita tidak bisa membayangkan. Ada sisi konstruktif, tapi di saat bersamaan tidak bisa menutup kemungkinan ada sisi
destruktif yang kita hadapi. Jadi saya ingin sampaikan pada teman-teman sekalian, tugas kita sebagai seorang manusia adalah ketika dihadapkan oleh tantangan, baik tantangan organisasi, maka tugas kita adalah memanajerialnya, beradaptasi, dan kemudian membuat perubahan. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti dan mendiamkan keadaan. Itu sih yang saya bayangkan. Ya, gimana dari Novel? Ya, cukup. Makasih Bang atas pemaparannya. Insya Allah saya akan coba ikhtiarkan. Ya, semangat ya. Terima kasih Bang doanya. Yo. Alhamdulillah. Iya Bang, ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad Maulana. Pertanyaannya, biasanya apa saja tugas yang dilakukan oleh BEM tersebut dan apakah organisasi yang terpenting di universitas tersebut? Terima kasih Kak. Ya, ini pertanyaannya apa ya? Saya kira setiap organisasi itu punya sesuatu yang menarik minat seseorang. Jadi kalau ditanya BEM itu kayak apa sih? BEM itu kalau di sekolah itu kayak OSIS lah. Dia yang mengatur, meregulasi seluruh kehidupan kemahasiswaan. Cuman bedanya kalau OSIS itu kan sifatnya persuasif. Sementara yang namanya BEM itu dia lebih konfrontatif, dalam artian punya tugas intelektual, tugas sosial untuk mengkritik keadaan, punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan proses check and balance, menyimbangkan kekuasaan negara. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh anak-anak sekolah. Tapi kalau misalnya kita belajar di dalam sejarah dunia, para pelajar di Hong Kong misalnya, di Chile, Venezuela, itu juga melakukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan di zaman kemerdekaan juga para pelajar dipersenjatakan dan dibuat tentara pelajar. Mereka diperbantukan untuk melakukan sebuah perlawanan terhadap tantangan kolonialisme pada saat itu. Jadi saya kira setiap masa, setiap zaman itu punya tugasnya, dan hari ini BEM itu punya fungsi sosial, punya fungsi intelektual. Yang dilakukan adalah membuat kegiatan-kegiatan diskusi, kemudian mengadvokasikan kepentingan mahasiswa ke dalam kebijakan kampus, baik di level fakultas maupun di level universitas. Kemudian juga berjejaring dengan kawan-kawan mahasiswa, bersolidaritas, membangun gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan intelektual. Jadi hal-hal yang biasa dilakukan oleh BEM adalah berkaitan dengan hal tersebut. Nah, organisasi yang paling penting itu di dalam struktur kampus, ya kalau saya membayangkan BEM ditopang oleh UKM-UKM yang lain. Jadi sifatnya kolaboratif, sinergis. Karena kita nggak bisa menitik beratkan pada satu tempat, tapi yang saya bayangkan adalah kita berupaya masing-masing pihak punya peran, masing-masing punya fungsi yang harus kita mainkan. Dan ketika kita memainkan peran, memainkan fungsi yang luar biasa tersebut di dalam setiap organisasi kita, maka insya Allah segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik. Itu sih jawaban dari saya. Ya, gimana buat Ahmad? Semoga bisa didengar ya jawabannya dari Bang Alfat. Ya, untuk selanjutnya Bang, ada pertanyaan dari Rosi Aldino. Silakan Rosi ditanyakan secara langsung pada Bang Alfat ya. Oke, terima kasih Bu Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin menarik sih tadi apa yang dibahas tentang apa itu realisme, bahwasanya di dunia kampus tuh bakal realisme tuh ada juga. Mungkin gini sih pertanyaannya. Pada dasarnya itu kan realisme itu kan merupakan pendekatan yang fokuskan pada nilai-nilai dasar ya. Mungkin kalau kita ambil contoh politik kan, Abang kan mungkin lulusan ilmu politik nih ya, apa yang tadi saya dengar CV-nya. Ya, betul. Nah, politik. Nah, maka dari itu realisme itu bisa jadi pendekatan yang fokuskan pada nilai-nilai dasar politik dari keamanan nasional maupun internasional. Kalau kita lihat dari kelangsungan hidup satu negara gitu. Ini kita ambil contoh konteks negara sih. Namun yang kita tahu bahwa kaum realis itu tuh merupakan
kaum yang percaya gitu bahwa hubungan antar negara berada dalam anarki internasional kalau kita bicara konteks negara, yaitu sistem tanpa adanya kekuasaan yang berlebihan dan tidak adanya pemerintahan gitu. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks kampus, nah kampus itu kan ibaratnya kan miniatur negara ya. Sedangkan realisme itu fokusnya itu tuh pada sesuatu yang nyatanya itu terjadi, entah itu pada dunia konflik yang mungkin kalau di kampus itu kita dengar kan ada yang namanya, setiap kampus pasti ada setiap namanya pemira kan, mungkin setiap pemira itu pasti adanya persaingan antar dua calon gitu. Nah, mungkin ini konsep realisme tuh mungkin bisa kelihatan gitu. Nah, mungkin pertanyaannya sih paradigma dari konsep dari realisme mahasiswa itu seperti apa, Bang? Ya, kalau saya membayangkan ya bahwa dunia mahasiswa itu kan dunia yang penuh dengan petualangan ya. Iya. Jadi saya bayangkan itu bahwa justru di dalam kampus itulah kita belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Kalau bahasa kerennya saya itu, saya membayangkan kampus sebagai tempat petualangan kemanusiaan yang tidak terlupakan. Jadi kita belajar ideologi itu banyak diurai di kampus. Kita belajar tentang politik, itu juga rata-rata di kampus. Kita belajar untuk kritis, bertanggung jawab, mandiri, itu juga di kampus. Jadi artinya konsep-konsep yang dikembangkan soal realisme di kampus itu lebih mendasarkan pada upaya bagi kita untuk berusaha dan menerima segala sesuatu yang dihasilkan. Itu esensinya di sana. Jadi proses pembelajarannya terletak pada ketika seorang mahasiswa berusaha untuk mencapai idealitanya, dan barangkali hanya sebagian yang berhasil sementara sebagian yang lain tidak, maka disitulah upaya bagi kita untuk menerima keadaan. Jadi proses realismenya itu, idenya itu ada di sana, kayak gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Ada tanggapan nggak kira-kira? Iya, dari Rosi Aldino gimana? Oke. Ada yang mau ditanggapi lagi? Tapi mungkin kalau di situasi saat ini ya, di tengah pandemi seperti ini kan mungkin rata-rata itu kalau kehidupan kampus tuh menjadi agak lumpuh sekarang nih kan, karena kan apa-apa di rumah gitu. Nah, kira-kira tuh mahasiswa saat ini tuh jiwa-jiwa realisme itu masih ada nggak sih? Apa bisa timbul gitu? Apa jiwa realismenya itu menjadi hilang atau bahkan berkurang gitu, digantikan dengan jiwa-jiwa paham-paham yang lain seperti mungkin tadi kan ada idealisme kan, terus ada paham-paham kayak liberal gitu. Kira di situasi saat ini tuh jiwa-jiwa realisme setiap mahasiswa tuh apakah masih ada gitu, walaupun sekarang ini kan pada situasi pandemi yang kayak gini kan apa-apa di rumah gitu kan, gerak-gerik mahasiswa yang biasanya itu langsung kayak misalnya kan mahasiswa itu kan bukan mahasiswa gitu kalau yang baik yang bilang kalau belum mengeluarkan suatu kritikan gitu secara langsung kan. Nah, kira-kira apakah jiwa-jiwa realisme untuk jiwa-jiwa realisme yang ada pada diri mahasiswa itu apakah masih ada gitu di situasi saat ini? Justru dalam situasi yang seperti inilah mahasiswa itu pada realis, pada berdasarkan realita. Jadi melihat idealitanya kan di awal tahun platform kabinet misalnya di BEM itu dibuat bikin program kerja A, B, C, D, E, tapi ternyata secara realita itu nggak memungkinkan karena situasi pandemi. Justru mereka menjadi orang-orang yang realis, menjadi orang-orang yang realistis. Kenapa? Oh, situasi keadaan dunia tidak memungkinkan karena situasi pandemi. Maka kemudian yang dia lakukan adalah bagaimana caranya mengantisipasi lewat hal-hal yang sifatnya lebih kepada upaya adaptasi dari persoalan-persoalan yang ada. Dan ini yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia. Justru saya membayangkan nuansa realisme itu lebih banyak hadir di dalam studi. Itu jawaban saya. Oke. Terima kasih Bang jawabannya Bang. Yo, sama-sama. Ya, alhamdulillah sudah masuk ke 3 pertanyaan ya di termin pertama. Kita masuk ke termin kedua. Ini Bang ada pertanyaan dari Bintang Aprilia Deviana Lubis.
untuk konteks sekolah nih Bang, kalau lingkungannya kita nggak mendukung dalam artian jadi ambis gitu, nah itu kan jadi ke kita lagi kan ya Bang, kadang masih kurang dalam informasi dan kadang ngerasa insecure karena nggak ada barengan ambisnya. Kalau emang sendirian itu kadang juga suka take down gitu. Nah gimana menurut Abang, ini konteks how to reach the dream. Terima kasih ya Bang. Silakan Bang. Baik, saya izin menjawab bahwa eh, sekali lagi kita jangan terkungkung dalam satu situasi atau lingkungan. Ketika lingkungan sekolah kita barangkali nggak mendukung kita untuk berkarir, berkarya, berprestasi lebih besar, maka kita harus keluar dari zona tersebut. Dalam artian kita untuk berkarya, berprestasi nggak cuma di sekolah loh. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang besar di tempat lain, dari organisasi di luar kampus, komunitas di luar kampus, mengikuti berbagai macam kepanitiaan-kepanitiaan yang dilakukan di luar kampus. Jadi cara berpikir kita itu nggak lagi terkungkung di dalam satu medan bernama sekolah. Tugas kita adalah bagaimana caranya menjadi partisipan yang lebih luas di dalam skala global. Bahkan ikut pertukaran pemuda, pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar antar daerah, ikut kompetisi lomba. Itu adalah cara bagi kita untuk meningkatkan kapasitas diri. Jadi kalau seandainya kita hanya melihat situasi dan mengutuk keadaan, kita nggak akan pernah bisa berupaya untuk melakukan sebuah perbaikan, karena kita tadi tugasnya hanya mengutuk keadaan. Justru ketika kita melihat situasi yang tidak ideal dalam kehidupan kita, maka tugas kita adalah memperbaiki keadaan tersebut dengan cara keluar dari zona tersebut, lihatlah dari luar tempat kita, dan kemudian kita belajar untuk bisa memperbaiki keadaan tersebut. Ini saya dapatkan dari pengalaman cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu melihat situasi negara Mesir pada saat itu. Dia hidup di dalam istana, kemudian diasuh dengan pola pendidikan dengan fasilitas yang luar biasa. Tapi pada saat dia dewasa, beranjak dewasa, dia kemudian menyadari bahwa saya nggak bisa hidup dengan situasi seperti ini, di mana penduduk kita ini tidak beriman kepada Allah, berimannya justru kepada raja, kepada manusia. Maka keluar dari dari istana tersebut sambil memperingatkan Firaun bahwa saya akan kembali lagi pada suatu saat nanti dan saya akan membuat penduduk Mesir untuk bertuhan kepada Allah, kayak gitu. Jadi keluar mencari tempat, mencari pengalaman, dan dari pengalaman itulah, kemudian dari pembelajaran itulah, entah ke Nabi Khidir, dari proses-proses kehidupan yang lain, kita balik ke dalam kampung halaman kita, ke organisasi kita, dan disitulah kita bisa melakukan perbaikan. Itu yang saya rasa sebagai jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, dari Bintang gimana? Ada yang mau ditanggapi lagi? Oke, paham. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya, Bang. Ada pertanyaan lagi dari Alivia Rizky. Pertanyaan saya, bagaimana mewujudkan idealisme yang seringkali berbenturan dengan realisme? Apakah kita harus melepaskan idealisme tersebut? Ya, saya kira gini, tadi pemahaman di awal ya yang saya sampaikan, bahwa realisme yang saya maksud itu adalah lebih menitik beratkan pada proses-proses di mana ada sebagian idealisme yang bisa kita dapatkan, namun ada sebagian lain yang tidak kita bisa dapatkan. Jadi sebenarnya bukan dibenturkan, cuman memang realisme itu lebih mampu melihat secara lebih utuh apa-apa yang kita bisa dapatkan hari ini. Idealisme itu sesuatu yang sangat luar biasa, tapi nggak semua orang memilikinya dan nggak semua orang bisa mewujudkannya. Itu yang harus dipahami. Jadi bukan ditabrakkan. Justru ketika kita meyakini bahwa kita punya idealisme, punya cita-cita, dan kita yakin bahwa kita bisa melakukannya, itu sangat bagus. Itu akan menjadi realisme juga, akan menjadi realitas, kayak gitu. Tapi ketika visi kita, mimpi kita, idealisme kita itu nggak mampu untuk mencapainya, itu juga bisa menjadi bagian dari realitas, dari realisme, kayak gitu. Jadi pemahamannya di sana. Ya, gimana Alivia? Ada yang mau ditanggapi lagi? Alivia, bisa dengar suara saya?
Oke, mengerti Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya, teman-teman tersisa satu pertanyaan lagi. Silakan yang ingin bertanya. Boleh langsung dinyalakan mic-nya saja. Adakah yang ingin bertanya? Oh iya, silakan Rafa. Boleh langsung dinyalakan saja mic-nya. Terima kasih Kak Nur atas kesempatannya. Halo Bang Afat, saya Rafa saya juga mahasiswa ya dari UPN. Mungkin saya minta pendapat aja ya dari Bang Afat. Kan Bang Afat ini kan sudah berpengalaman sebagai ketua BEM gitu ya. Terus juga udah 3 tahun lah ya udah terlepas ya dari amanahnya itu ya. Jadi dan berkutat dalam dunia edukasi juga gitu ya Bang Afat. Ya, Nah jadi iya, gitu ya. Jadi pertanyaan saya sih begini, kalau misalnya Bang Afat ngelihat dari sudut pandang Bang Afat terkait apa yang dilakukan teman-teman BEM gitu, yang saat ini dilakukan gitu ya. Itu bagaimana sih? Apakah itu sudah menjadi apakah itu cukup gitu? Bahwa mahasiswa itu memperjuangkan idealismenya gitu atau kurang, dan apakah ada ternyata dari kacamata Bang Afat lagi nih, ada hal-hal yang mungkin ternyata udah terlalu usang gitu untuk dilakukan teman-teman BEM, sedangkan masih banyak banget hal-hal yang bisa dikreasikan gitu, tapi itu dilupakan. Jadi sekarang solusinya tuh kurang inovatif gitu oleh teman-teman BEM sekarang. Nah itu menurut Bang Afat bagaimana? Terima kasih Bang Afat. Terima kasih ke moderator. Ya, terima kasih. Saya izin jawab ya, pertanyaannya tadi sangat bagus. Saya ingin sampaikan bahwa pengalaman saya itu bisa jadi itu adalah pandangan pribadi saya. Dan saya melihat bahwa dalam konteks pergerakan mahasiswa kita itu, kita cenderung melakukan aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang sifatnya seremonial dan sifatnya ritus aja. Jadi contoh begini, ada program kerja dari tahun ke tahun itu terlaksana dan itu seolah-olah menjadi sebuah keharusan untuk kita lakukan tanpa ada proses inovasi dari kegiatan tersebut. Misal gini, kalau misalnya tahun lalu kita melakukan lomba bisnis plan saja misalnya. Nah, ke depan itu harusnya bukan cuma ada bisnis plan aja, tapi juga ada lomba pasar saham. Jadi ada pendidikan atau inovasi, bukan hanya pergantian yang sifatnya ide tema saja, kayak gitu. Itu yang saya pahami dalam konteks ini. Terus kemudian selain dari kegiatan-kegiatan atau program kerja yang terkesan hanya ritual, dalam aksi-aksi mahasiswa juga kalau saya melihat ini terkesan hanya menjadi ritual, dan ini bukan hanya terjadi di dalam institusi bernama BEM, melainkan juga di dalam institusi lembaga sosial, masyarakat, dan berbagai macam institusi kenegaraan. Perayaan kemerdekaan itu kan dari tahun ke tahun itu yang diucapkan sebenarnya esensinya sama gitu loh, pesannya sama gitu loh. Tapi bagaimana sih mengukur dari keberhasilan capaian-capaian dari tahun ke tahun, itu yang sebenarnya lebih esensial untuk kita lakukan. Dan di dalam BEM misalnya aksi-aksi, misalnya aksi kebangkitan nasional, aksi reformasi ini sebentar lagi, yang mau lebaran juga. Jadi kalau kita hanya mengejar waktu, mengejar tanggal, kita akan kehilangan kontekstualisasinya. Kita bicara soal reformasi hanya pada tanggal 20, tapi selepas itu kita nggak berbicara. Padahal sekarang tanggal 20 orang udah sibuk beli baju lebaran misalnya. Orang sibuk untuk mempersiapkan lebaran kayak gitu. Jadi nggak make sense gitu ketika kita berbicara soal itu dan hanya pada tanggal tersebut saja. Sementara dari waktu ke waktu kita nggak sibuk untuk mengawasi itu semua. Jadi pesan penting saya dari ini semua adalah mari kita sebagai lembaga, sebagai individu berusaha untuk tidak terjebak di dalam hal-hal yang sifatnya seremonial, seperti aksi, seperti kritik-kritik yang ditunjukkan di dalam momen-momen yang tertentu saja. Justru yang harus kita lakukan adalah menghidupkan cahaya-cahaya kritis itu di sepanjang waktu. Kalau kita bicara soal HAM, apa kita harus nunggu
tanggal perayaan Hari HAM kayak gitu. Kalau kita mau menuntut siapa siapa aktor di balik layar peristiwa Talang Sari, peristiwa Tanjung Priok, kenapa kita harus nunggu Hari HAM saja kayak gitu. Jadi lebih kepada substansinya. Jadi dari waktu ke waktu kita harus terus berusaha menyuarakan. Dan saya lihat contoh yang konsisten itu adalah misalnya aksi Kamisan. Itu adalah upaya untuk merawat akal sehat, merawat ingatan kita, dan itu sangat bagus. Itu salah satu contoh yang saya kira bagus ya, sangat tepat untuk kita lakukan. Jadi upaya untuk membangun ingatan kolektif, kesadaran kolektif itu hanya bisa dilakukan ketika kita melakukannya secara berkesinambungan, secara berkelanjutan. Dan itu yang harus dilakukan oleh gerakan mahasiswa, yakni menjaga substansi dari waktu ke waktu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, karena ini sudah terlampau sore ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman sekalian, silakan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, bisa hubungi saya lewat Instagram atau lewat WhatsApp saya. Itu tadi ada di CV saya. Saya persilakan buat teman-teman sekalian. Insya Allah saya siap untuk berdiskusi lebih lanjut. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita bertemu di dalam kesempatan baik lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Alfat atas materinya. Semoga bermanfaat juga bagi saya pribadi dan juga teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung di acara inspirasi Ramadan Yowit Jakarta ini. Dan selanjutnya, insya Allah besok kita bisa ketemu lagi, tentunya di program ini dengan series yang berbeda dan dengan pemateri juga moderator yang berbeda pula. Tetap stay tune di program ini. Semoga teman-teman bisa memetik hikmahnya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan masing-masing. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, di tempat yang berbeda lagi, dan insya Allah setelah pandemi ini kita dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari saya sekian. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Tuhanmu dan janganlah kamu jadi orang yang meragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Moderator, yaitu Kak Nurhasana sebagai moderator acara ini, dan juga Kak Alfat. Terima kasih atas kesediaan waktunya yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga apa yang kita dapatkan sore kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa kita pergunakan buat teman-teman sekalian yang masih di tingkat kelas 3 akhir nih ya, mau SBMPTN atau UTBK, yang semoga nanti teman-teman bisa aktif juga menjadi aktivis yang bermanfaat di kampusnya masing-masing. Dan juga tentunya teman-teman bisa mendapatkan kampus dan terima di kampus impian teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sebagai reminder, besok kita masih ada webinar, yaitu membahas tentang pentingnya manajemen keuangan generasi muda dalam perspektif Islam bersama Kang Faris Banjari. Teman-teman jangan lupa untuk bergabung di webinar besok hari, dan tentunya teman-teman bisa mengambil banyak hikmah dan ilmu yang akan disampaikan di webinar selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa host sampaikan, teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mantul. Mantul Nurhasana. Malunya luar biasa ya Allah. Mantul.